Nah, maksud perkataan Imam Malik, istiwa itu sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya, istiwa itu sudah dimaklumi terdapat dalam Al-Quran. Artinya semua orang tahu. Jadi bukan dimaklumi arti zahirnya, seperti yang diartikan oleh Salafi Wahabi, arti bersemayam, duduk dan bertempat. Bukan itu maksudnya. Kemudian Imam Malik berkata, mempertanyakannya adalah bid'ah. Artinya Imam Malik melarang menanyakan makna dan hakikat istiwa karena hanya Allah yang maha mengetahui. Ini namanya tafwid. Tafsir istawa menurut Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an telah dijelaskan pada beberapa episode sebelumnya. Imam Malik dalam menafsirkan istawa mengikuti pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Wahidi dan lain-lain. Nah, misalnya dalam kitab Al-Asma was Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, kunna inda Malik ibn Anasin fadakhala rajulun faqal ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istiwa'uhu qal fa'atraqa Malikun wa akhadhathu ar-ruhada'u thumma rafa'a ra'sahu faqal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu wa anta rajulusu sahibu bid'atin akhrijuh qal fa ukhrijar rajul. Seorang laki-laki berkata, hai Abu Abdillah, Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arasy, bagaimana cara istiwanya? Imam Malik menundukkan kepalanya dan akhirnya beliau berkeringat karena ada pertanyaan seperti itu. Kemudian mengangkat kepala dan beliau berkata, Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arasy seperti yang Allah sifatkan pada zatnya. Tidak bisa dikatakan bagaimana caranya, cara bagi istiwanya diangkat, artinya tidak ada. Kamu laki-laki buruk dan pengikut bid'ah, keluarkanlah orang ini. Lalu laki-laki itu dikeluarkan. Nah, Imam Malik mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arasy seperti yang Allah sifatkan pada zatnya. Maksudnya bagaimana? Allah tanpa menjelaskan maknanya. Ini namanya tafwid. Allah mensifatkan dirinya dengan istiwa tanpa menjelaskan maknanya. Ini berarti tafwid. Dalam riwayat lain juga dalam kitab Al-Asma was Sifat hampir sama. Kunna inda Malik ibn Anasin faja'a rajulun faqal ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fa kaifa istawa qal fa atraqa Malikun ra'sahu hatta 'alahu ar-ruhadha thumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an fa amara bihi ay yukhraj. Seorang laki-laki berkata, hai Abu Abdillah, Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arasy, bagaimana cara dia beristiwa? Lalu Malik menundukkan kepalanya sehingga berkeringat, lalu berkata, istiwa bukan sesuatu yang tidak diketahui. Kaif, bagaimana cara, tidak masuk akal. Beriman kepadanya adalah wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Saya kira kamu hanya seorang ahli bid'ah. Nah, maksud perkataan Imam Malik, istiwa itu sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya, istiwa itu sudah dimaklumi terdapat dalam Al-Quran. Artinya semua orang tahu. Jadi bukan dimaklumi arti zahirnya, seperti yang diartikan oleh Salafi Wahabi, arti bersemayam, duduk dan bertempat. Bukan itu maksudnya. Kemudian Imam Malik berkata, mempertanyakannya adalah bid'ah. Artinya Imam Malik melarang menanyakan makna dan hakikat istiwa karena hanya Allah yang maha mengetahui. Ini namanya tafwid. Jadi ini dianggap pendekatan tafwid. Ada juga ulama mazhab Maliki yang menganggap perkataan Imam Malik tadi sebenarnya pendekatan takwil, yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi yang wafat tahun 684 Hijriah. Dalam kitabnya Az-Zakhirah, ulama terkemuka ya yang menulis kitab Az-Zahirah dalam fikih Maliki, pada juz 13 halaman 243, Imam Al-Qarafi berkata, wa makna qauli Malik al-istiwa ghairu majhul. Arti perkataan Imam Malik bahwa istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Anna uqulana dallatna 'alal istiwa illa ikibillahi wa jalalihi wa 'azamatihi. Bahwa akal kita menunjukkan kita pada istiwa yang layak bagi Allah, layak bagi keagungan dan kebesaran Allah.
Apa istiwa yang layak bagi Allah? Wahwal istila, yaitu Allah menguasai arash. Dunal julusi wa nahwihi, bukan istiwa dalam arti duduk dan sesamanya. Mimma la yakunu illa fil ajsam, dari arti yang hanya terjadi pada benda. Wa qauluhu wal kaifu ghairu ma'kul, maknahu, sedangkan perkataan Imam Malik kaif itu tidak rasional, maknanya anna dzatallahi ta'ala la tusaffu bima wada'atil arabu lahu kaifa, bahwa zat Allah Ta'ala tidak bisa disifati dengan apa yang oleh orang Arab disebutkan kaif, bagaimana. Apa itu? Wahwal ahwalul mutanakkilatu wal hayatul jasimatu minat tarabbu'i wa ghairihi, yaitu kondisi-kondisi perpindahan dan keadaan-keadaan kebendaan jismiyah, benda, seperti bersila dan lainnya. Fala yuqalu dzalika fi haqqihi ta'ala listihalatihi fi jihatir rububiyah. Demikian itu tidak rasional bagi Allah karena mustahil dari aspek rububiyah. Wa qauluhu was-su'alu anhu bid'ah, sedangkan perkataan Imam Malik mempertanyakan istiwa itu bid'ah, maknahu lam tajril 'adatu fi siratis salafi bis-su'ali an hadhil umuril muthiratil ahwa'il fasidah fa huwa bid'ah. Maksudnya tidak biasa dalam sejarah ulama salaf mempertanyakan hal-hal semacam ini yang membangkitkan hawa nafsu yang rusak. Karenanya mempertanyakan ini adalah bid'ah. Jadi sebagian ulama mazhab Maliki menganggap perkataan Imam Malik tadi pertanda takwil. Dan ini diperkuat dengan mazhab Imam Malik ketika menjelaskan nuzul. Nuzul oleh Imam Malik ditakwil, berarti yang ini juga ditakwil Imam Malik.